lagi yang ditumbangkan untuk bisa mendapatkan satu pemain dari tim Loops. Rafinha sudah dipulangkan dan The Xavier begitu ngegas mereka untuk bisa mendapatkan 7 eliminasi. Tapi kita berpindah menuju ke arah hati di mana Bigetron akhirnya mendapatkan satu knockdown. Tapi ada satu orang MP di bagian belakang. Harus diketahui, jangan sampai lengah tapi dari seorang Trix. Nembak tadi menuju ke arah Satar, tapi Satar untungnya masih bisa melompat dengan lincah untuk bisa menghindari peluru-peluru panas tersebut. Tapi Hancil akan segera keluar menggunakan sebuah DBS yang akhirnya Granas dari lapar lah yang bisa mendapatkan pemain tersebut. Ada satu yang kabur di arah perairan. Bigetron bisa menghalau sebuah cut yang dilakukan oleh Major Pride. Sementara waktu Bigetron berperang, di bagian kanan bawah juga ada peperangan yang terjadi. Vampire nampak sudah mulai diganggu oleh tamu-tamu tidak diundang saat ini. Ada RCB datang, Vampire sama si siapa tadi? RCB ini juga di Praski ya sebenarnya udah ngamanin area tengah. Diam-diam mereka bergerak dari bagian selatan, jauh loh dia. Ujung banget itu di area cave kan. Terus tiba-tiba sekarang mereka udah ada di bagian tengah. Gimana caranya mereka melewati semua orang-orang yang rame. Tadi mereka gameplaynya ini gameplay jaga hatin banget, yang dimana mereka akan tahu ada lawan-lawan yang akan segera nyampe ke tempat daratan milik Void Dangki. Iya, apalagi tadi mereka harusnya ngedengar perang yang terjadi di bagian Hatin di mana knockdown karena tim RCB. Ada Wild juga yang sedang melakukan sebuah prone tapi ternyata terganggu dengan adanya satu yang datang. Tony K datang tadi namun Tony K juga menerima tembakan dari seorang Silas. Silas bisa mendapatkan satu, Tony K tumbang dan swap. Terlambat dalam memberikan follow up tapi untuk yang masih ada Nuzi yang datang dengan begitu cepat tapi di bagian lain Vexi berhasil mendapatkan suksi. Battle antar tim Indonesia kembali lagi terjadi ketika Bigetron touchdown di arah pinggiran sungai tersebut. Dan RCB masih berfokus menuju ke arah Vampire. Sebuah gerakan yang dijaga dengan sangat baik oleh seorang Wild. Akankah dia keluar atau hanya bakal menjaga dari dalam rumah ini? Sudah habis pelornya S12 kayak harus diganti dan di-reload terlebih dahulu. Memberikan sebuah cicilan damage dan Wild pick tipis saja untuk bisa memulangkan Vampire ke arah lobby. Untuk Vampire, sedari tadi mereka yang ada di dalam zona dan mereka yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Tapi Bigetron kayaknya udah nggak bisa lagi untuk berjuang lebih lama karena memang tempat mereka susah. Mereka harus 10.000 Yosi lagi 10.000 Yosi untuk 5 orang pemenang. Info lebih lanjut cek aja sosial media dari eSport PUBG Mobile ataupun dari PUBG Mobile eSport ID dan Point Donkey. Ketika dipertanyakan mereka sudah mulai perang tapi Rezak pun tidak bisa membalaskan dendam ke arah rekan-rekan timnya dan Point Donkey ID. Setelah menjadi hashtag 2 di sana kali ini mereka tusun. Ini rame banget sih emang sih di bagian tengah ini, jadi mau tidak mau mereka harus merelakan nyawanya. Walaupun tadi memang agak sedikit panik juga ya karena dari bagian belakang sudah datang third party. Loops akan berusaha untuk mengganggu peperangan yang baru selesai antara Mirai Sejong dan Point Donkey ID. Last man standing, ada Seiwu. Di belakang sebuah tembok sedang melakukan healing terlebih dahulu. Akan sulit pastinya seorang Seiwu. 1 melawan 3, pintu ditutup. Pas sekali gocekan maut tapi Vitindi masih bisa menembak kembali. Free fire yang dilakukan, jump shoot ke arah bagian luar tapi ternyata digagalkan. Rafinya sudah rescue tapi Seiwu langsung membantingkan flick shot ke arah bagian kiri. Namun pada akhirnya pahlawan yang tidak kesiangan dari Nils yang bisa membuat Loops bertahan lebih lama. Ya, dan apakah Bigetron kesiangan untuk bisa mendetek tempat dari tim Zeus di mana granat sudah mulai mereka lemparkan tapi ada 2 granat yang dilemparkan juga untuk memberikan backup dan lapar yang menjadi satapan granat dari seorang Ayala Mythic. Di bagian lain bisa mendapatkan pemain dari Zeus, 3-way showdown terjadi di arah Severny. Mana yang dipulangkan terlebih dahulu, Satarles masih bertahan menjadi pemain terakhir dari Bigetron Knights kali ini. Berada dalam satu ruangan, menunggu rekannya masuk untuk bisa di-revive kah? Tapi sepertinya udah gak ada revive lagi yang bisa mereka lakukan daripada Satar kali ini harus menghindar karena granat yang sudah mulai dilemparkan juga. Diintip tipis FPP Mode, Satar bertarung dan akhirnya Satar dipulangkan. Bigetron menyusul Void Donkey ID ke lobby. Gertak-gertak, apa sih namanya? Gertak-gertak lucu ke arah lawan, tapi ternyata di bagian elimination fits, Hanschill bertemu dengan Inko. Wah, ini nih derby Inko sama BTR ini ngelanjut sampai ke survival stage, bro. Pertigaan, tapi Stalwart di bagian lain malah bisa mendapatkan knockdown. 1 poin berhasil mereka kumpulkan dan Bigetron menambah elim kedua mereka dari status scouter yang dikirimkan oleh 4MV. Baron menjadi santapan dari Bigetron Knights. Dari 77 kali ini belum ada yang terkonfirmasi menjadi tambahan elim. Tapi kayaknya kalau masuk elim bakal masuk menuju ke Revisius karena tadi mereka yang mendapatkan knockdown-nya. Shifu pun sudah selesai, Zadira pun selesai. Elim kedua untuk Vicious kali ini dan hanya menyisakan 2 pemain
untuk tim 77 kali ini. Tapi Bigetron mendapatkan sebuah cobaan di mana kali ini 4MV mendekat. Red Talk terjadi, 1-1, satu Red tumbang dan Hansil belum bisa memberikan backup, tapi Lapar bisa mendapatkan satu pemain dari 4MV Refuse. Diamankan begitu saja, Dog low HP. Berdansa dia di dalam satu gundukan kecil. Ada 10 molotov yang dilemparkan juga. Hansil memimpin push untuk Bigetron dan Bigetron memulangkan 4MV 5 poin untuk eliminasi Bigetron kali ini. Berhasil meng-defense kembali dari Bigetron Knights. Dan harus ada revive yang diupayakan sementara dari Major Pride. Kembali membuka tembakan menuju ke arah pemain dari Vampire. Otaknya bisa mereka looting. Levis tidak membiarkan kelengahan terjadi. Tidak membiarkan celah untuk pemain-pemain Vicious menembak menuju ke arah mereka. Sementara Voin, Potato yang kenok masih bisa di-revive. Ini kayaknya nunggu sampai stage 8 dah baru perang heboh. Out ini adalah genderang perang sudah mulai ditabuhkan oleh The Xavier. Levis membuka jalannya tapi Satalus cukup tergocek juga dengan dua pemain yang langsung double pick menuju ke arah seorang Satalus. Dua pemain Bigetron dipretelin begitu saja. Hanya ada Lapar dan Zuxi yang tersisa. Ya, Vexi juga berhasil diamankan di bagian lain sementara Satar sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Lapar menerima granat dan Hancil terpaksa harus ditinggalkan dan Lapar lagi lompat masuk terkena splash damage yang begitu dalam dan membuat dia tumbang begitu saja. Last man standing untuk Bigetron Knights kali ini Zuxi, kepala suku yang tersisa, sementara Dex bakal difokuskan dengan revive yang ada di arah belakang, tapi para Jin harusnya bakal kelihatan. Zuxi melemparkan granat menuju ke arah kanan, ternyata Zuxi tidak mengetahui keberadaan dari seorang para Jin. Para Jin terselamatkan, Adeti langsung maju ketika revive-nya sudah berhasil dia lakukan dan Zuxi memberikan tembakan informasi bakal masuk untuk mencari keberadaan pemain terakhir bagi Bigetron Knights kali ini. Mundur, semakin jauh Zuxi mundur menuju ke arah belakang supaya bisa mengamankan late gamenya nanti, supaya bisa masuk. Tidaknya masuk di top 8 untuk mendapatkan point placement. Looting dilakukan para Jin ke arah kotak-kotak dari Bigetron Knights. Dan Zuxi, PR-nya cukup berat untuk menghadapi tim-tim lawan. Sementara dari Vicious, mereka sudah mendobrak satu gudang. Ada satu pemain MP yang ada di arah kiri. Tidak ada hard check yang mereka lakukan dan miss the shot. 2 peluru shotgun miss. Dan tidak ada follow up cepat yang datang dari Vicious. Tapi satu trap kembali mereka kirimkan. Dan hanya Trix yang tersisa, namun Trix juga dihantam oleh seorang Bruno Zin. Para pemain-pemain dari The Xavier, tapi Zuxi ada berada di bagian balkon. Nadeti dan para Jin sudah mulai menjajal lantai satunya. Tapi Vicious, oh no, Vicious ikut-ikutan juga. FOMO mereka udah mulai nyebrang. Zuxi lumayan terselamatkan sebetulnya oleh granat demi granat yang mengusir mundur pemain-pemain dari The Xavier. Tapi masalahnya lawannya tadi yang cuma 2, sekarang jadi 4. Jadi lebih banyak berkembang biak dan Zuxi harus lebih sabar. Membiarkan Vicious dan The Xavier berperang. Satu granat dari Nadeti sudah connect menuju ke arah Bruno Zin. Tapi Zuxi hati-hati begitu low juga turun ke arah bagian bawah. Berusaha untuk menjadi third party, berusaha untuk mengganggu. Menembak, Reyes dapat 2, 3, rata. Vicious dan Zuxi pun pulang. Karena memang sudah ada blue zone. Ya, dan yang nembak cuma Vicious ternyata. Artinya bahkan dari bagian seberang di mana RCB tadi juga mengganggu dari arah Jalurnya, zona membentuk condong ke arah Yasnaya Polyana. Waduh, nih takutnya nih ujung-ujungnya ke Yasnaya Polyana nih. itu yang tadi gua waduhin begitu lo ngebahas circle, begitu circle keduanya muncul dan yang waduhnya itu adalah jangan sampai ke Yasnaya gitulah. Mau Berhasil steal Elin kah atau nyulik-nyulik orang kah? Ini bahaya banget sih buat Vampire bergeser menuju ke arah BTR. Kali ini bertemu kembali dengan Mirin Sejong Hoxie yang bakal langsung di take down. ya, poin kedua untuk Bigetron dan kalau ngebahas poin dari Vampire Gel itu 1 poin mereka dapetin dari match match kedua Irengel. Jadi Watchtower di arah belakang, smoke di pop up, granat dilempar dan DBT turun menuju ke arah bawah sana. Ada 1 granat dan smoke yang kembali lagi di setup dan poin bertahan di lantai 1. Reload dilakukan terlebih dahulu tapi S12 Kanya langsung menghujani badan dari pemain poin. Retok pun terjadi, Rezaknya tumbang tapi Ayala di arah lain juga berhasil diamankan. Potato bisa mendapatkan Juancho. Ada follow up lagi yang datang dari Inko. Kali ini Juancho sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. NDBT bertahan di lantai 2. Granat sudah mulai dimasak, dipantulkan ke arah kusen jendela dan bisa mendapatkan 1 Zeta. Ditumbangkan Potato menjadi pemain terakhir untuk poin Donkey ID yang sedang memasak granat. Entah akan dilempar menuju ke arah mana, tapi lemparannya pun berhasil. Itu berhasil. Alhamdulillah. Bisa ternyata terbakar karena molotov yang salah setup. Poin Donkey ID bertahan kali ini dengan 2 pemain yang tersisa. Sudah mulai ada pertemuan-pertemuan yang terjadi. Major Pride masih ada di arah sekitaran mansion juga dan ini kodenya yang sudah mulai muncul. Penuhi kata-kata atau huruf yang hilang ya.
Seperti yang dibilang sama Jerry tadi, untuk info lebih lanjut kalian bisa langsung cari di sosial media dari PUBG Mobile Sport ID, di TikTok dan juga di Instagram. Dan yang mereka kumpulkan kali ini, Nolbu naik berjuara batu, front shoot akan dia lakukan. Menunggu targetnya terlihat, tapi Zuxi di arah lain bisa mendapatkan satu pemain dari Zeus Rita. Berhasil ditumbangkan dan berhasil menjadi lumbung poin. Untuk Bigetron Knights kali ini, 4 eliminasi sudah mereka dapatkan dan ini dia. Front shoot yang harusnya dia lakukan, tapi ternyata momentumnya tidak tepat. Berhasil untuk melakukan perpindahan dan turun dari mobil dengan selamat. Bener-bener tusuk tengah banget dari ujung ke ujung dan dia tuh seorang diri. Bener-bener nekat banget. Tapi nampaknya dari Stallbird dan juga Bigetron akan menghadapi satu sama lain. Ada satu mobil yang digunakan berdua saja, Zuxi dan juga Hasil turun dari bagian mobil. Wah. Tapi Sanchez yang menembak terlebih dahulu. Sulit nampaknya Zuxi dengan DBS yang masih mendapatkan seorang Krita. Satar masih ada di bagian belakang sana, tapi Zuxi akan menghadapi 3 pemain. Hati-hati dari bagian belakang pun ada third party juga. Zuxi harus menjaga badannya dengan sangat baik. Through the smoke dia lakukan, tapi ternyata malah Zuxi yang tertangkap karena Fearless maju. Last man standing belum sempat menginjakan kaki, tiba-tiba dihantam dengan shotgun yang membungkam dadanya tadi. Dan Bigetron Knights, setelah 4 elemen mereka dapatkan, mereka tidak bisa menambah elemen. Mereka tinggal menunggu sambaran petir dari Zeus. Akankah terselamatkan posisi mereka? Tapi Bigetron dan Void, perang mereka sudah mulai pecah. Razak bakal menjadi satapan pertama bagi Bigetron. Ada sebuah granat yang dilemparkan, Splash Damage masuk ke lapar yang masih bertahan. Sementara Darkin akhirnya bisa menculik satu pemain dari Vampire, Tony K, yang tumbang di awal-awal ini untuk pemain dari Vampire. Bisa di-revive, tapi Dog memantau pergerakan Vampire, sebuah through the smoke. Percobaan pertama gagal. IC menjaga angle di mana poin berada. Dan Bigetron juga menjadi incaran dari MP. IC tadi menembak ke arah kanan. Malah dia yang menerima tembakan datang dari Bigetron. Dan Zuxi bisa mendapatkan IC. Satu lockdown karena 2 pemain Indonesia atau 2 tim Indonesia. Kembali lagi ada counter yang akhirnya masuk dan menusuk ke arah MP. Tapi for MV menghujani granat D+ yang ada di belakang mereka. Osal sudah tumbang, tinggal Favian yang tersisa. Vampire nampak tidak siap untuk keadaan fight. Apapun itu fightnya, mereka seperti ngangong-ngangong saja. Dan Bigetron berhasil untuk mengeliminasi satu persatu pemain-pemain dari Major Pride. Tersisa Elementrix saja, last man standing yang saat ini terus membombardir pemain-pemain dari Bigetron. Tapi masalahnya Elementrix juga tidak bisa berbuat banyak. Belakang mereka masih ada Team Liquid, depan mereka masih ada Bigetron. Ya, apalagi dari MP mereka harus sedikit menarik mundur, atau Bigetron lebih tepatnya menarik mundur, karena hanya ada satu anggota mereka sedang ter-takedown dan sedang mereka upayakan untuk bisa di-revive, tapi MP terculik oleh tim Liquid yang cuma bisa miramar. Kali ini mereka membuktikan cuma bisa miramarnya masih begitu konsisten dengan 4 eliminasi yang sudah mereka kumpulkan, sudah merangsak naik. Sekarang mereka ada di peringkat yang kelima dengan 4 elim yang sudah dikumpulkan. Dan Zuxi ada satu granat, oh ternyata cuma dipegang bentar doang, hanya untuk teman naik doang. Dan sudah ada 3 elemen yang dikumpulkan sama Bigetron. Ada Liquid yang akan menjadi lawan berikutnya untuk Bigetron harusnya. Tapi Smoke, dan mereka pop up terlebih dahulu bertutup angle dari bagian sebelah kiri supaya mereka bisa berfokus ke arah depan. Supaya di Kia tidak mempunyai vision menuju ke Bigetron ketika mereka langsung ngelock ke arah Liquid. Wah. Emang ini tim Liquid kalau udah ngomongin Miramar ini kayak melekat sekali, kayak kena buff gitu. Tim Liquid udah sedikit geser, udah masuk ke arah seperempat zonanya. Ada kontestasi yang mungkin terjadi di antara 77 dan juga di Kia. Cukup berdekatan mereka akan masuk dari arah jam 4. Sudah ada satu granat dilontarkan menuju ke arah bagian bawah, tapi belum connect, belum kena siapa-siapa. 77 sepertinya agak sedikit ragu-ragu untuk berperang dengan di Kia. Tapi sayang sekali. Sudah dipulangkan juga setannya menuju ke lobby, tapi untungnya knock end tadi langsung dilakukan. Jadi ada satu elemen di bawah oleh poin di game kali ini dari arah elemen yang mereka dapatkan. Dan di Kia bisa mendapatkan Zadira yang masuk terabas tanpa permisi, menjadi santapan bagi di Kia. Satu hilang dari 77, 2 pemain tersisa untuk 77. Ada kemungkinan tim Liquid akan bertemu dengan Bigetron terlebih dahulu karena 2 granat sudah mulai dilontarkan dari Bigetron. Hanya 3 cicilan saja, tapi malah Hanschil yang terkena lemparan granat dari Ayala. Harus segera di-revive, tapi Ayala tidak henti-henti mengeluarkan segala utilities yang ada, bahkan langsung di-push saja. Terbakar molotov 2 pemain. Oh no, inilah balasan dari tim Liquid atas hilangnya seorang Mythic. Lapar, Starless, apa yang bisa mereka lakukan? Starless berusaha untuk menahan pergerakan laju dari tim Liquid, tapi nampak dari bagian kejauhan juga 77 sedang berperang. Lapar harus segera kabur, Lapar harus segera mengunci pergerakannya, tapi ternyata ada satu tembakan yang belum connect. Chief dengan seorang Lapar window fight, dan masih ada 2 pemain lainnya, tapi Chief langsung dieksekusi oleh seorang Lapar.
Gak punya helm lagi laparnya. Hati-hati lapar, palamu gak ada pelindungnya. Masih bersembunyi di balik sebuah gundukan. Tadi Chief bisa dipulangkan karena memang Chief kehabisan peluru dari shotgunnya dan kehabisan peluru dari M4-nya tinggal 12/0. Sebuah weapon M4 yang dipegang oleh Chief tadi. Nggak pede dia untuk pakai M4-nya. Sementara Satar masih bertahan. Juga sudah mulai melemparkan beberapa tekanan kembali menurut tim Liquid. Granat yang on point kah? Ah, tidak terlalu matang. Dilebarin lagi. Controlling zona. Itulah yang sedang dilakukan, bahkan bergeser menuju ke Bigetron dan juga tim Liquid kembali. Satu granat dari lapar harusnya bisa connect. Itu dia, Ayala down. Satu pemain terakhir dari Cardodin masih bersembunyi di bagian lower groundnya dan Chips mengintai terus dan Fabian menembak menuju ke Bigetron. Itu dia angle yang tadi tidak dijaga, tapi lapar berhasil kembali nge-counter balik. Semua hanya soal lapar melawan semuanya. Lapar versus everybody. 1-2-1. 1 untuk Liquid, 2 untuk Dipskia, dan 1 untuk Bigetron di mana lapar masih memiliki 2 granat yang sudah dimasak 1. Di cancel. Dia mendapat lootingan tambahan dari untuk peluru kayaknya. Di mana lapar melipir dia ke arah kanan tapi malah terlihat dan disantap oleh Nolbu. Dia punya vision dan last man standing pun dihantam deep. Posisi udah ketahuan. Udah, Dia bisa mendapatkan satu. Rita, akankah kata-kata clutch bisa diwujudkan oleh seorang Tony Kurniawan? Satu pemain versus everybody. Melawan 3 pemain, 1 melawan 3. Satu utilities dilontarkan ke arah bagian luar. Tony K sedikit tarik mundur dan tidak mampu berbuat banyak. Ya, nambah 1 poin bukan hal yang baik. Low, akhirnya peluru berikutnya sudah mulai mendapatkan 1 pemain, Limbo Bomb. Di mana saat ini Revus dan juga Baron harus bekerja keras karena Apex, Doc, 2 pemain dengan aim power tinggi sudah mulai dipulangkan ke arah lobby. Bigetron pun sama halnya, satu persatu pemain-pemain ini sudah mulai dirontokkan. Sepertinya mereka tidak aware dengan kedatangan Diplaskia. Kalau gue bisa bercerita, Bigetron ini di backstep bisa dibilang seperti itu karena Diplaskia masuk dari belakang Bigetron. Bakal beradu dengan tim Zeus. Granat dipantulkan tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Vicious di bagian lain malah bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Kemanapun Bigetron bergerak seakan-akan semesta tidak mendukung mereka untuk masuk ke arah zona. Vicious sudah mendapatkan 5 eliminasi. Bigetron hanya menyisakan last man standing. Sayang sekali tidak tertangkap oleh kamera. Yang difokuskan adalah Liquid. Dari The Xavier, tembakan langsung datang menuju ke seorang Rezak. Ditembak dari berbagai sisi dan Rezak tidak berhenti di tempat yang aman, tidak berhenti di tempat yang tepat dan Rezak tumbang begitu saja. Bruno Zin di bagian lain sudah dipulangkan, tinggal 5 tim yang tersisa. Kali ini Nadeti berusaha untuk menjegal pergerakan berikutnya dari Point, tapi Vexi melemparkan granat. Nadeti juga melemparkan granat, splash damage diterima dan Zuxi di arah lain dipulangkan. Hanya tinggal Point, Donkey ID perwakilan Indonesia yang tersisa.